Did you ever make anything happen? Anything you couldn't explain? You're a wizard, Harry. I'm a what? Dear Mr. Potter, we are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. In a few moments, you will pass through these doors and join your classmates. Keep an eye on the staircases. They like to change. Good afternoon, class. Welcome to your first flying lesson. Stick your right hand over the broom and say up. Up! Wow. Mr. Longbottom, Mr. Longbottom, Mr. Longbottom, exactly where do you think you're going? Do you really have the scar? Wicked. Stop! Kali ini kita belum akan menonton film ya. Cuplikan video tadi merupakan salah satu contoh dari materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Apakah ada yang tahu judul film tadi? Yups, Harry Potter. Harry Potter merupakan salah satu jenis cerita fantasi yang sangat fenomenal. Nah, kenapa Harry Potter termasuk ke dalam jenis cerita fantasi? Dan apa sih yang disebut dengan cerita fantasi itu? Yuk kita bahas, check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Boim, selamat datang di pembelajaran Si Boim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Bersama saya, Kak Tanjung. Kali ini kita akan belajar cerita fantasi. Semoga Sobat Boim selalu dalam keadaan sehat dan bisa menerima pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, Sobat Si Boim, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu mengidentifikasi cerita fantasi baik yang dibaca maupun didengar. Lalu, apa sih sebenarnya tujuan dari pembelajaran cerita fantasi ini? Ada yang tahu? Ya. Pertama, kita dapat mengetahui ciri umum dari cerita fantasi dengan benar. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui jenis-jenis dari cerita fantasi dengan benar. Kemudian yang ketiga, kita dapat mengetahui unsur intrinsik yang ada di dalam teks cerita fantasi. Yang terakhir atau yang keempat, kalian dapat menceritakan kembali dari cerita fantasi yang dibaca maupun didengar. Harry Potter merupakan salah satu dari cerita fantasi. Apa sih yang dimaksud dengan cerita fantasi itu? Cerita fantasi merupakan cerita fiksi yang ditulis berdasarkan dunia imajinatif penulis. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kita untuk bisa berfantasi guna sebagai sumber dari kreativitas. Apakah kalian sudah memanfaatkan sumber kreativitas ini dengan baik? Nah, apakah kalian tahu cerita fantasi ini merupakan salah satu jenis teks narasi? Alasan mengapa Harry Potter termasuk ke dalam cerita fantasi. Yang pertama, adanya keajaiban. Di dalam cerita terdapat hal-hal supranatural yang kita sendiri tidak bisa temui di dunia nyata. Kemudian yang kedua, adanya daya khayal. Ide ceritanya tidak terbatas dengan realitas yang ada. Yang ketiga, adanya latar. Latar yang digunakan biasanya adalah latar lintas ruang dan waktu. Kemudian yang keempat, adanya tokoh unik. Tokoh unik yang dimaksud adalah setiap tokohnya memiliki kekuatan sihir. Kemudian selanjutnya adalah cerita fantasi merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi ini merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Kemudian yang terakhir adalah bahasa. Bahasa
Bahasa yang digunakan di dalam cerita fiksi merupakan bahasa non-formal. Bahasa non-formal ini apa sih? Bahasa non-formal adalah bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi sehari-hari. Dari ke-6 poin ini, yaitu keajaiban, daya hayal, latar, tokoh yang unik, fiksi, dan bahasa merupakan ciri umum dari cerita fantasi yang dapat membedakan dengan cerita narasi yang lainnya. Cerita fantasi dapat dibedakan berdasarkan kesesuaian dengan dunia nyata. Yang pertama, cerita fantasi total. Yang kedua, ada cerita fantasi irisan atau cerita fantasi sebagian. Cerita fantasi total contohnya adalah Harry Potter. Nah, di dalam cerita Harry Potter ini kita tidak dapat temui di dalam kehidupan nyata. Yang cerita fantasi sebagian atau cerita fantasi total, beberapa kita dapat temui di kehidupan nyata. Tahukah kalian bahwa Indonesia sendiri memiliki cerita fantasi yang tidak kalah keren dari Harry Potter? Nah, pertama, berjudul Ekor Biru Nataga, karya Ugi Agustono. Ugi Agustono mengangkat latar dari Pulau Komodo. Pulau Komodo terletak di bagian tenggara Indonesia, lebih tepatnya berada di Nusa Tenggara Timur. Semoga di lain kesempatan kita dapat berkunjung ke sana ya. Kemudian ada cerita fantasi berjudul Anak Rembulan. Anak Rembulan karya Joko Lelono mengangkat latar di zaman penjajahan Belanda. Joko Lelono menggunakan latar lintas ruang dan waktu dari masa depan kembali ke masa lalu. Nah, dari kedua cerita fantasi tadi merupakan cerita fantasi irisan atau sebagian. Sobat Boim, seperti halnya teks lain, cerita fantasi juga memiliki unsur yang membangun di dalam teks. Unsur yang membangun di dalam teks disebut dengan unsur intrinsik. Apa saja unsur intrinsik itu? Yang pertama ada tema, ada tokoh dan penokohan, ada alur, ada latar, sudut pandang, dan amanat. Nah, Kak Tanjung memiliki kata ajaib untuk memudahkan kalian menghafal ke-6 unsur tadi. Apa sih kata ajaibnya? Kata ajaibnya adalah teman Alsa. TEM untuk tema, AN untuk tokoh dan penokohan, A untuk alur, L untuk latar, S untuk sudut pandang, A untuk amanat. Bagaimana? Jauh lebih mudah bukan? Tema adalah topik dasar yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan ini tidak dapat dipisahkan. Semuanya saling berhubungan. Tokoh adalah orang yang memerankan di dalam karakter cerita. Sedangkan penokohan adalah watak dari orang tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah alur. Alur adalah jalan cerita di dalam cerita fantasi. Alur ini terdiri dari alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju menceritakan kondisi masa kini dan masa yang akan datang. Alur mundur yaitu alur yang menceritakan tentang kondisi saat ini dan kondisi masa lalu. Kemudian alur campuran adalah perpaduan dari alur maju dan alur mundur, yaitu menceritakan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu latar. Latar merupakan tempat terjadinya sesuatu. Latar ini terdiri dari latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat yaitu tempat terjadinya cerita. Latar waktu yaitu latar waktu terjadinya cerita. Kemudian latar suasana adalah
Sudut pandang adalah cara bagaimana penulis menempatkan dirinya di dalam sebuah bacaan. Nah, sudut pandang yang paling umum terjadi yaitu yang pertama, sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama ini menggunakan kata ganti orang pertama yaitu aku. Selanjutnya ada sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti orang ketiga yaitu ia, dia, atau menggunakan nama tokoh. Selanjutnya adalah amanat. Amanat ini merupakan pesan yang ingin disampaikan penulis kepada penonton atau pembaca. Sobat Boim, kita sudah menyelesaikan materi pada kompetensi dasar ini. Nah, selanjutnya kita akan menyimak sebuah video, lalu kita akan bersama untuk menganalisis unsur intrinsiknya. Sudah siap Sobat Boim semua? Langsung saja kita tonton videonya. Pada suatu malam di kota England, terdapat 2 orang penyihir yang meletakkan bayi di depan rumah. Bayi tersebut bernama Harry Potter, tokoh utama pada cerita ini. Ketika Harry berumur 11 tahun, dia tinggal bersama paman dan bibinya yang sangat kejam. Harry juga tinggal bersama sepupunya yang tidak kalah kejam terhadapnya. Suatu hari, Harry mendapat surat misterius. Namun pamannya tidak mau memberikan surat itu kepadanya. Akhirnya hal mistis mulai terjadi di rumah paman Harry, serta mengharuskan mereka untuk pindah ke pulau terpencil. Tidak lama mereka mengungsi, mereka kedatangan tamu yang tidak diundang, yaitu seorang raksasa. Raksasa tersebut memberi surat secara langsung kepada Harry. Isi surat tersebut tentang penerimaan Harry di sekolah sihir yang bernama Hogwarts. Raksasa itu menceritakan latar belakang Harry. Ternyata kedua orang tuanya adalah seorang penyihir. Orang tuanya meninggal karena dibunuh oleh penyihir jahat bernama Voldemort, yang dulu sempat meneror dunia persihiran 11 tahun silam. Voldemort adalah penyihir jahat paling kuat di eranya. Tapi sayang, ia menemukan sebuah ramalan tentang kematian di masa depan yang mengarah ke Harry dan mencoba membunuhnya. Tapi ibu Harry mengorbankan nyawanya untuk melindungi Harry. Dan akhirnya Harry mendapat bekas luka petir di dahinya. Hari sekolah pun tiba, Harry berkenalan dengan teman baru yaitu Ron dan Hermione. Mereka akhirnya tiba di sekolah Hogwarts dan bertemu kepala sekolah bernama Profesor Dumbledore. Mereka dan siswa baru lainnya ikut penempatan kelas menggunakan topi seleksi yang akan dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada Gryffindor untuk anak pemberani. Kedua Hufflepuff untuk anak-anak baik dan sopan. Yang ketiga ada Ravenclaw untuk anak-anak yang pintar dan kreatif. Dan yang terakhir ada Slytherin, anak-anak high class dan keturunan dari penyihir. Harry, Ron, dan Hermione berhasil masuk kelas Gryffindor. Mereka mulai belajar sihir dan bertemu dengan dosen, salah satunya bernama Profesor Snape, yang sepertinya punya dendam pribadi terhadap Harry. Mereka juga belajar sapu terbang dan ternyata Harry memiliki bakat alami untuk naik sapu terbang. Harry mengajak Ron dan Hermione untuk keliling sekolah dan menemukan ruangan yang dijaga anjing berkepala 3. Mereka bertanya kepada raksasa tentang anjing berkepala 3. Raksasa itu tidak sengaja membicarakan tentang batu bertuah yang sedang dijaga oleh anjing berkepala 3. Harry dan teman-temannya dibuat semakin penasaran oleh cerita raksasa. Di lain hari terdapat olahraga bermain sapu terbang. Harry direkrut oleh tim Gryffindor untuk mewakili kelasnya. Harry pada akhirnya berhasil menangkap Golden Snape dan memenangkan pertandingan.
Pada suatu hari, Harry mendapat kiriman yang ternyata berisi jubah tembus pandang milik ayahnya. Paket tersebut dikirim diam-diam oleh Profesor Dumbledore. Harry berkeliling sekolah menggunakan jubah dan tidak sengaja mendengar percakapan Profesor Snape tentang batu pertuah. Mereka akhirnya mencari tahu tentang batu pertuah dan ada yang mengkaitkannya dengan Voldemort. Batu itu bisa membangkitkan Voldemort kembali. Mereka berusaha untuk mencari batu pertuah sebelum diambil oleh orang lain. Mereka berhasil masuk ruangan dan bertemu dengan jelmaan Voldemort. Jelmaan tersebut berusaha menyerang Harry, tapi ternyata tidak bisa karena Harry telah dilindungi oleh mantra pengorbanan ibunya. Harry kembali menyerang Voldemort dan akhirnya bisa mengalahkannya. Bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Nah, setelah kalian mengetahui cerita Harry Potter dan batu bertuah, yuk kita menganalisis bersama dengan analisis unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema. Apa sih tema dari cerita yang sudah kalian simak tadi? Temanya adalah perjalanan hidup Harry Potter bersama teman-temannya untuk menegakkan kebenaran. Selanjutnya adalah tokoh. Yang pertama adanya tokoh protagonis yaitu Harry Potter. Harry Potter memiliki sifat yang lugu. Dia adalah anak yang baik dan pantang menyerah. Nah, selanjutnya ada tokoh yang mendukung dari tokoh protagonis tadi, yaitu temannya Harry Potter, Ron dan Hermione. Kedua anak ini merupakan anak yang setia kawan dan pemberani. Kemudian selain adanya tokoh protagonis, ada juga tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonisnya siapa? Benar sekali, penyihir jahat yaitu Voldemort. Voldemort ini memiliki sifat yang sangat tamak dan dia juga bengis karena sudah membunuh kedua orang tua Harry Potter. Selanjutnya ada tokoh penengah yaitu Profesor Dumbledore. Dia yang menengahi konflik antara tokoh protagonis Harry Potter dan tokoh antagonis Voldemort, penyihir jahat. Selanjutnya adalah alur. Alur di dalam cerita Harry Potter dan batu bertuah adalah alur campuran. Karena di awal cerita kita dibawa ke masa lalu di mana keadaan Harry dan kehilangan orang tuanya karena penyihir jahat yaitu Voldemort. Kemudian dibawa lagi ke cerita masa depan yang memperjuangkan batu bertuah. Selanjutnya adalah latar. Latar tempat terjadinya cerita Harry Potter dan batu bertuah adalah yang pertama latar tempat. Latar tempatnya ada di mana? Di pinggir kota tempat Harry tinggal. Yang kedua ada di sekolah Hogwarts. Yang ketiga ada di hutan terlarang, tempat mereka menemukan batu bertuah. Kemudian latar waktu adalah latar waktu siang dan latar waktu malam. Latar waktu siang pada saat Harry dan teman-temannya bersekolah. Latar waktu malam saat Harry dan Voldemort bertarung. Selanjutnya adalah latar suasana. Yang pertama ada suasana haru, di mana Harry ditinggal oleh kedua orang tuanya dan ikut bersama Bibi dan pamannya. Namun Bibi dan pamannya sangat jahat kepada Harry. Selanjutnya, latar suasana yang kedua adalah latar suasana yang tegang ketika Harry dan Voldemort bertarung. Nah, selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan oleh penulis di dalam cerita Harry Potter dan batu bertuah adalah sudut pandang orang ketiga karena penulis menggunakan nama tokoh. Nah, yang paling penting adalah amanat. Kita sudah sampai di analisis amanat. Amanat dari cerita fantasi Harry Potter dan batu bertuah adalah kita tidak boleh menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah. Karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Sobat Boim, kita sudah sampai pada simpulan. Pada kompetensi dasar ini
kita sudah mempelajari pengertian dari cerita fantasi. Kemudian ciri umum cerita fantasi. Yang ketiga, jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dengan dunia nyata. Kemudian yang terakhir, kita sudah bisa menganalisis unsur intrisi. Jalan-jalan ke Gunung Rinjani, tetap taati peraturan yang ada. Cukup di sini belajar hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sobat Boim, cukup sampai di sini pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar, kapan saja, di mana saja, kalian luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.